Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat ibu muda Indonesia yang saya hormati? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini saya baru muncul kembali karena hampir 1 bulan saya tidak bisa melakukan video karena banyak kegiatan yang harus saya jalani. Dan alhamdulillah pagi ini saya ada waktu untuk membuat gambar atau menceritakan tentang apa yang akan saya ceritakan nanti ya. Sahabat ibu muda Indonesia yang saya hormati, salam bahagia. Dan sebelum saya cerita, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda video ini, karena saya yakin video ini akan berguna untuk teman-teman Anda. Oke ya, sahabat ibu muda Indonesia yang saya hormati, kali ini saya ingin sharing tentang sebuah pengalaman ya, sekaligus sebuah cerita gitu ya, tentang bagaimana cara Anda mengembangkan daya ingat anak. Ingat ya, daya ingat anak itu sangat penting sekali. Daya ingat anak Anda akan membuat anak Anda itu pintar dan tidak pintar. Kenapa? Karena begini, ketika anak Anda sekolah ya, sekolah di SD nantinya, atau di SMP, di SMA, atau kuliah, banyak yang akan diterima oleh otak anak Anda terkait dengan informasi ya. Contohnya, mata pelajaran sejarah, mata pelajaran matematika, mata pelajaran fisika, mata pelajaran biologi, semua akan masuk di otak anak kita. Nah, sedangkan otak ini ibarat sebuah memori. Ini saya mengibaratkan seperti komputer ya. Ada sebuah alat perekam. Otak ini alat perekam informasi. Nah, kalau informasi ini tidak direkam dengan baik, pasti akan kesulitan anak Anda untuk memunculkan informasi yang sudah direkam. Nah, baiknya seperti apa? Nah, inilah daya ingat yang bagus itu ketika dia mengingat sesuatu yang pernah dia terima, kemudian dikeluarkan kembali saat orang itu diperlukan ya, saat informasi itu diperlukan. Nah, karena begini, daya ingat itu adalah komponen yang sangat strategis ketika orang itu atau anak kita itu akan dijadikan anak pintar atau tidak pintar ya. Jadi jangan main dengan masalah daya ingat. Memang ada daya ingat itu diperoleh dari keturunan, dari gen yang dia terima, sehingga anak itu cerdas. Mungkin 146 atau 160 ya, cepat. Itu kecerdasannya 160 sampai mungkin yang itu 200 barangkali ya. Sehingga daya ingatnya sangat tinggi, kecerdasannya itu luar biasa. Tapi bagi anak-anak kita yang biasa-biasa, yang mungkin 110 kecerdasannya, 120 ya, biasa-biasa, bahkan mungkin 106, 107, nggak nyampe dengan 150, jangan khawatir. Kenapa? Masalahnya daya ingat ini bisa dilatih menurut saya. Saya punya pengalaman yang cukup menarik ya menurut saya. Jadi ketika itu ada beberapa yang saya lakukan untuk mencoba anak saya lakukan dengan cara yang ini. Nah, ini nggak ada di buku sebetulnya, tapi banyak referensi yang mengatakan perlu A, B, C, dan D. Banyak sekali. Ada yang mengatakan harusnya ketika Anda punya anak kecil, lakukan olahraga yang bagus, kasih nutrisi yang bagus, kasih sesuatu permainan yang bagus, ajak ke mana-mana ya, ke gunung, ke segala, itu boleh-boleh saja, sangat banyak. Nah, saya nggak akan cerita secara yang teori-teori itu, tapi lebih banyak pengalaman yang saya lakukan. Nah, jadi begini, sahabat ibu muda Indonesia yang saya hormati, sebuah proses ya, yang itu saya yakin bahwa daya ingat pun itu seperti sebuah hal-hal yang lain. Ketika orang itu melatih, dia akan terlatih ya. Melatih maka terlatihlah, terlatih inilah
daya ingat biarpun dia punya kecerdasan yang bagus, kalau nggak pernah dilatih pasti akan mengalami kemunduran. Nah, sebaliknya ketika dia punya kecerdasan yang biasa, tapi karena daya ingatnya dilatih, dia akan lebih cerdas, akan lebih bisa mengikuti perkembangan informasi, kebutuhan informasi yang gitu. Intinya kalau saya sebagai seorang pengembang SDM ya, artinya pengembang manusia, saya suka dalam proses pengembangan SDM ini, sehingga saya melihat, oh pokoknya intinya bahwa pelatihan itu bisa dilakukan untuk anak-anak kita, apapun keinginan kita. Contohnya latihan karakter, latihan untuk hebat, atletik, olahraga, semua latihan. Ya, nah, termasuk daya ingat ini bisa dilatih. Jadi daya ingat itu apa sih? Daya ingat adalah kemampuan anak-anak kita untuk menerima, mengolah, dan memunculkan kembali informasi yang diperlukan saat dia berhadapan dengan kebutuhan orang lain. Contohnya, kalau anak itu tiba-tiba guru mengatakan, tolong sebutkan nama ibu kota Prancis, sebutkan nama ibu kota Bangkok. Dia secara langsung, karena dia sudah berlatih, dia tahu, oh ini. Nah, kecepatan mengeluarkan informasi yang pernah dia simpan, itulah daya ingat. Sahabat ibu muda yang saya hormati, ternyata proses melatih ini banyak sekali, tapi saya akan sharing hanya 4 saja. Ini penting ya. 4 yang pertama itu adalah bagaimana Anda menceritakan sebuah cerita kepada anak-anak Anda ketika masih kecil ya, saat usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ceritakan. Saat mau tidur, ceritakan. Bawa buku sambil, ya ini cerita tentang legenda-legenda, tentang binatang barangkali, tentang keadaan gunung, tentang situasi kenabian, boleh, nggak apa-apa, ceritakan saja. Nah, saat Anda menceritakan sambil Anda Dek, tutup bukunya, Anda sampaikan apa yang kamu ingat dari cerita itu tadi. Anda nggak usah menuntut dia ingat semua, 1, 2, 3, nggak apa-apa. Dan sekali lagi, Anda harus apresiasi, hebat, kamu udah ingat 1, 2. Terus lakukan. Buka buku, ceritain. Sebelum tutup, Anda ceritakan, tadi ibu cerita apa? Coba usahakan untuk dia menyampaikan ya. Ini adalah bagian pertama. Jadi selalu menceritakan sebuah cerita yang menurut Anda ini cocok untuk disampaikan kepada Anda sesuai dengan usianya tentunya ya. Yang kedua adalah bagaimana Anda menyiapkan sebuah permainan-permainan, barangkali itu kayak puzzle, kemudian gambar yang ada tutupnya ya, kemudian anak itu menutup gambar itu sesuai dengan gambarnya ya, umpamakan TTS barangkali juga cocok TTS ya. Oke. Itu semua adalah proses bagaimana otak ini membiasakan diri untuk mengingat, oh ini tempatnya di sini, tempatnya sini, bisa ulang lagi. Nah, sebuah permainan sederhana itu akan membangun kecerdasan atau membangun daya ingat anak kita. Nah, itu penting ya. Yang ketiga, ajak anak Anda dengan bernyanyi. Bernyanyi itu satu media yang bagus sekali untuk melatih daya ingat ya. Ketika Anda mengajak nyanyi tentang gunung, naik gunung, naik ke puncak gunung. Nah, itu Anda coba gunung itu seperti apa ya, visualisasikan. Ingat, oh gunung seperti itu. Padahal belum pernah lihat gunung, tapi Anda visualisasikan gunung seperti ini. Oke. Coba nyanyi dengan apa? Mungkin naik kereta api ya. Kemudian naik mungkin balonku ada 5 balon, ada 5. Nah, semua antara visualisasi dan verbalisasi ini akan menjadi bagian dari proses
menyampaikan komunikasi ke anak Anda, dan itu diresap oleh anak Anda dan akan dikeluarkan pada saat esok harinya. Barangkali Anda tanya lagi, kemarin tanyanya apa dek? Oh gunung itu seperti apa? Oke, latih. Jadi yang ketiga adalah ajak anak Anda bernyanyi sambil Anda visualisasi apa yang Anda nyanyikan dengan anak Anda, ya. Oke. Yang keempat, ini yang penting. Yang keempat adalah bagaimana anak Anda suruh, ya, anak Anda minta untuk menceritakan sebuah proses kegiatan dari sejak dia bangun sampai dia tidur kembali pada malam hari. Ini sebuah luar biasa. Jadi ketika Anda mau tidur sama anak Anda, coba dek ceritakan ke ibu, ke mama, apa sih adik lakukan pada saat tadi pagi. Coba ceritakan deh, bangun tidur apa, oke, terus mandi, oke, habis mandi makan, habis makan, oke, terus mencoba, ya. Kalau hari ini dia sudah sukses, coba minta yang besoknya. Kalau kemarin apa deh yang adik lakukan, yang adik lakukan sejak pagi, apa yang adik ingat apa yang kemarin? Ternyata dia ingat kalau kemarin begini Pak. Berarti dia satu hari ini ingat, yang kemarin ingat. Ada coba yang kemarinnya lagi. Tapi itu hebat itu. Kalau Anda bisa 3 hari, bahkan 1 minggu, luar biasa. Nah, coba per hari dulu. Malam, ya, Anda ajak mengingat kembali apa yang dilakukan pada hari itu. Besok begitu. Kalau dia pulang dari sekolah, minta cerita ke adik, tadi sekolah ya, gimana? Adik punya apa yang tadi yang adik lakukan apa saja? Bagaimana dengan si A? Bagaimana dengan Bu Guru? Apa yang dilakukan pada hari ini? Suruh cerita. Oh ma, tadi Ibu Guru minta adik begini. Tadi adik cerita tentang ini ke kelas. Adik ketemu, oh makan siang begini. Ya silakan, nggak ada masalah. Apapun. Yang penting anak diajak menceritakan apa yang dia alami pada hari tadi. Bahkan kalau bisa yang kemarin. Nah, ini proses pembelajaran yang sangat bagus untuk melatih kecerdasan atau melatih kemampuan mengingat anak Anda, ya. Jadi melatih daya ingat seperti itu yang paling efektif menurut saya. Jadi yang keempat ini yang saya sarankan Anda coba latih, ceritakan kegiatan anak Anda di pagi hari ini, dari mulai bangun tidur, siang, atau saat dia sekolah, pulangnya tanyakan apapun bentuk kegiatan. Dan jangan sekali-sekali menyalahkan anak Anda ketika dia cerita dan dia salah dan dia tidak ingat. Gak apa-apa. Terus distimulis, ya, dirangsang daya ingatnya, jangan dipatahkan. Oh begitu. Mungkin dia salah menceritakan, tidak apa-apa, ya. Tapi lama-lama Anda benarkan, Anda silakan, lama-lama dia bisa bercerita dengan baik dan itu daya ingatnya akan berkembang dengan baik. Saya kira itu sharing di pagi hari ini. Mudah-mudahan karena Anda menjadi cerdas karena daya ingatnya cerdas. Demikian dari saya, dan ingat, jangan lupa subscribe, like, dan share supaya saya termotivasi untuk bikin video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.